Apakah Anda ingin organisasi Anda mendapat nilai kepuasan pelanggan optimal, memiliki sistem manajemen mutu yang handal, dokumentasi yang tertelusur, dan audit internal serta kaji ulang manajemen yang berdampak pada perbaikan berkesinambungan? Kami dengan senang hati akan membantu organisasi Anda setap sistem manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001-2015 mulai dari pelatihan awareness ISO 9001-2015, penyusunan dokumen mutu level 1 hingga 4, pelatihan audit internal dan kaji ulang manajemen, hingga pendampingan sertifikasi hingga mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001-2015 dari lembaga sertifikasi. Kami telah berpengalaman membantu ratusan organisasi menyusun sistem manajemen mutunya dan memaintain implementasinya. Halo teman-teman, pernah dengar istilah ISO 9001-2015 atau SNI ISO 9000-2015? Ya, ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang membantu organisasi memastikan produk dan layanan konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Di video kali ini, saya akan bahas secara ringan apa itu ISO 9001-2015 dari isi klausul 1 sampai 10. Dokumen apa saja yang wajib disiapkan dan contoh penerapan nyatanya di dunia kerja. Pertama, sekilas tentang ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 diterbitkan oleh International Organization for Standardization dan diadopsi di Indonesia secara letterlek menjadi SNI ISO 9001-2015 oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Standar ini berlaku untuk semua jenis organisasi ya, baik perusahaan besar, UMKM, lembaga pendidikan, hingga instansi pemerintah. Tujuan utamanya untuk membangun sistem manajemen yang fokus pada pelanggan, proses yang terkontrol, dan perbaikan berkelanjutan. Mari kita bahas langsung klausul pertama, yaitu tentang ruang lingkup. Di sini dijelaskan bahwa ISO 9001 fokus pada kemampuan organisasi untuk menyediakan produk atau layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi. Contoh, sebuah pabrik makanan harus memastikan setiap produknya memenuhi standar BPOM dan harapan konsumen. Dokumen penting yang disiapkan adalah ruang lingkup sistem mutu atau scope of document. Klausul 2 adalah acuan normatif. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000-2015 yang berisi istilah dan definisi mutu. Artinya, ini sebagai panduan konsep dasar saja. Klausul 3, istilah dan definisi. Berisi definisi seperti apa itu produk, pelanggan, proses, dan risiko. Tujuannya agar semua pihak berbicara dengan bahasa yang sama. Jangan ada perbedaan di antara kita ya. Tips, buat glosarium internal berisi istilah-istilah penting di organisasi kamu ya. Klausul 4, terkait konteks organisasi. Organisasi harus memahami lingkungan internal dan eksternal, termasuk kebutuhan pihak berkepentingan atau stakeholder. Contoh kasus, sebuah rumah sakit harus memahami tuntutan pasien, aturan Kemenkes, dan perkembangan teknologi medis. Dokumen yang dibutuhkan antara lain, analisis SWOT atau PESTEL, daftar pihak berkepentingan, skop sistem manajemen mutu. Klausul kelima, fokus pada leadership atau kepemimpinan. Top manajemen wajib menunjukkan komitmen nyata terhadap mutu dan fokus pada kepuasan pelanggan. Contoh, direktur rutin memantau kinerja mutu dan memimpin rapat tinjauan manajemen. Dokumen yang dibutuhkan antara lain, kebijakan mutu atau quality policy, sasaran mutu atau quality objectives, dan catatan rapat manajemen. Klausul 6, tentang perencanaan. Organisasi perlu mengidentifikasi risiko dan peluang sebelum melangkah lebih jauh, serta membuat rencana untuk mencapainya. Contoh, jika pelanggan sering komplain karena pengiriman lambat, maka risikonya ketidakpuasan pelanggan. Tidak hanya meningkatkan kontrol logistik. Dokumen yang dibutuhkan, register risiko dan peluang, rencana tindakan mitigasi, sasaran mutu tahunan. Selanjutnya pada klausul 7, fokus pada bahasan tentang support atau dukungan. Rencana tanpa ada support ibarat mimpi tanpa ada kenyataan. Mencakup sumber daya, kompetensi, kesadaran,
komunikasi, dan pengendalian informasi terdokumentasi. Contohnya, perusahaan wajib memastikan semua staf produksi telah dilatih secara pengoperasian mesin baru. Dokumen wajibnya antara lain daftar pelatihan karyawan, manual kompetensi, form komunikasi internal, prosedur pengendalian dokumen, dan catatannya. Oke. Pada klausul 8, operation, ini paling praktis di antara klausul-klausul lain, karena mengatur bagaimana produk atau layanan dibuat dan disampaikan. Contohnya, sebuah bengkel otomotif harus punya prosedur pemeriksaan mobil mulai dari penerimaan, perbaikan, hingga pengujian akhir. Dokumen wajib yang dimiliki antara lain prosedur operasional standar atau SOP, Standard Operating Procedure, catatan inspeksi dan pengujian, form permintaan pelanggan, serta rekaman hasil kerja. Selanjutnya, setelah operasional dijalankan dengan baik, ada klausul 9, yaitu evaluasi kinerja untuk menilai seberapa efektif sistem mutu berjalan. Dilaksanakan melalui audit internal, analisis data, dan tinjauan manajemen. Contohnya, tim audit menemukan proses pembelian bahan baku sering terlambat, maka dilakukan perbaikan proses pengadaan. Dokumen wajib biasanya adalah 1. Rencana audit internal atau internal audit plan. 2. Laporan hasil audit. Selanjutnya, notulen tinjauan manajemen, serta laporan kepuasan pelanggan. Klausul yang terakhir terkait dengan improvement atau peningkatan. Tujuan akhirnya adalah perbaikan berkelanjutan. Contoh, setelah audit, apa yang dilakukan? Perusahaan mengganti sistem manual dengan software untuk mempercepat approval dokumen. Contoh dokumen wajib, form tindakan korektif, catatan perbaikan dan hasil verifikasi, laporan proyek peningkatan mutu. Oke, sekarang saya akan membahas terkait ilustrasi nyata yang mungkin bisa terjadi pada organisasi Anda. Contoh, sebuah perusahaan logistik lokal ingin menerapkan ISO 9001. Mereka mulai dengan 1. Menganalisis konteks organisasi, yaitu klausul 4. Kemudian membuat kebijakan mutu, klausul 5. Mengidentifikasi risiko keterlambatan, klausul 6. Melatih supir dan staf, klausul 7. Menyusun SOP pengiriman, klausul 8. Melakukan audit bulanan, klausul 9. Dan memperbaiki sistem tracking digital, klausul 10. Hasilnya, keluhan pelanggan turun 60% dan reputasi perusahaan meningkat. Nah, teman-teman, itulah gambaran lengkap tapi ringan tentang SNI ISO 9001-2015. Ingat ya, ISO bukan sekedar dokumen, tapi cara berpikir sistematis dan disiplin untuk menjaga mutu dan kepuasan pelanggan. Kalau kamu bekerja di organisasi yang ingin lebih profesional, penerapan ISO 9001 bisa jadi langkah besar untuk naik level. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bahasan menarik lain soal standar dan manajemen mutu. Dan juga apabila Anda ingin berkonsultasi free, bisa kontak saya. Atau ingin saya bantu setup perusahaan Anda, saya dengan senang hati. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tunggu apa lagi? Segera hubungi kami di 089662011350 untuk mendiskusikan rencana strategis organisasi Anda.